Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran di sini ada alumni angkatan 12. Dulu Kak. Halo semuanya. Perkenalkan dirinya Kak. Perkenalkan, nama aku Audra Levana Delia. Aku alumni SMA Negeri 14 Kota Bekasi, angkatan 12. Sekarang lagi kuliah di Universitas Brawijaya. Semester berapa? Semester 4. Jurusannya? Ilmu hukum. Oke, nah aja mungkin nih banyak yang nanya kemarin ya Kak. Kebetulan kita sudah dari angkatannya Kak Audra, angkatan 12 itu dapat di prodi hukum Unbrau, angkatan 13 juga dapat ya hukum di Unbrau, kemudian angkatan kemarin pot alumninya nih lumayan lah ya Kak Audra ya. Nah mungkin hari ini kita akan mengulas sedikit tentang prodi ilmu hukum ini, apa aja sih belajarnya nih Kak. Nah udah 4 semester ini gimana suka dukanya gitu, langsung aja nih. Mungkin sebelum kita ngobrolin tentang prodi hukum di Unbrau, Ibu mau tanya dulu nih sama Kak Audra. Sebelum Kak Audra memutuskan untuk memilih, oke, saya pilih ilmu hukum, itu Kak Audra emang dari awal udah yakin milih ilmu hukum, atau sebelumnya sebenarnya saya nggak kepikiran ngambil hukum Bu, tapi saya kepikirannya ngambil prodi lain, tapi finally takdir berkata lain, terus saya akhirnya dapetnya di hukum gitu. Apakah ada cerita seperti itu mungkin Kak? Ada. Jadi pas awal-awal kelas 10 itu aku pengennya masuk sastra Jepang. Oke, sastra Jepang akhirnya ke hukum. Agak jauh ya Kak ya? Kenapa? Jadi tadinya katanya mau sastra Jepang, tapi mama bilang kamu coba hukum deh gitu, nanti bisa magang di tempat di teman kerja mama gitu. Ya, terus tadinya aku bilang nggak mau, hukum susah, hukum berat gitu. Tapi masih ada jangka waktu 3 tahun lah sampai kelas 12. Aku kepikiran, aku cari tahu tentang hukum. Terus ternyata tertarik juga ya tentang hukum. Terus cakupannya luas banget. Jadi aku akhirnya pas SNMPTN itu karena aku udah yakinin diri, aku cukup tertarik dengan hukum, jadi aku pilih hukum. Oke, nah berarti Kak Audra sebenarnya memantapkan dirinya dalam jangka waktu kelas 10 ke kelas 12 ya Kak ya. Awalnya sastra Jepang, terus akhirnya finally di kelas 12 udah yakin ilmu hukum, dan alhamdulillahnya diterima di jalur SNMPTN ya Kak ya. Pada saat itu masih ingat nggak sih Kak Audra nilai rata-ratanya tuh range-nya ada di rata-rata nilai berapa? Seingatku itu 87 sekian gitu dari semester 1 sampai semester 5. Rata-rata nilai semester 1 sampai 5 sekitar 87-an. Nah, jadi ini mungkin bisa buat cerminan nih buat adik-adiknya kalau misalnya memang mau ilmu hukum, jalur SNMPTN di Unbrau kisarannya segitu, kalau bisa lebih lagi ya gitu, karena tiap tahun kan pasti meningkat. Nah, terus masih ingat juga nggak Kak, pada saat SNMPTN kan pilihnya 2 prodi, di 2 PTN atau di 1 PTN kan. Nah, Kak Audra tuh emang pilihan pertamanya di ilmu hukum atau itu pilihan kedua? Pas SNMPTN itu aku pilih ilmu hukum itu pilihan pertama. Pilihan pertama Unbrau. Ya. Pilihan keduanya pilihan keduanya Unbrau juga, tapi prodi administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Jadi memang universitasnya pilihnya memang Unbrau, tapi pilihan pertamanya di hukum sama di hukum di prodi hukum sama di prodi administrasi bisnis. Alhamdulillah keterimanya di pilihan pertama ya Kak. Nah, oke, berarti memang ini ya sudah yakin sama ilmu hukum. Nah, sebelum SNMPTN kan ada jalur-jalur lain Kak, jalur vokasi mungkin, jalur yang rapot-rapot lain itu Kak Audra nyoba nggak? Waktu itu aku nyoba satu jalur vokasi Undip, cuman karena itu lulus SNMPTN nggak dilanjutin. Tapi diterima? Enggak, karena waktu itu kalau nggak salah sama ibu itu nggak dilanjutin karena udah keterima. Oh, jadi nggak sampai pendaftaran ya? Cuma sampai pendaftaran tapi nggak dilanjutkan untuk pengisian berkas dan lain-lain ya. Oke, jadi nah setelah itu udah dapat SNMPTN udah aman lah ya, udah nggak nyoba-nyoba lain. Udah tenang. Nah,
Oke, tadi kan sebenarnya sekilas sudah dijelaskan nih sama Kak Audra kenapa milih akhirnya dari sastra Jepang milih ke prodi hukum gitu kan. Nah sebenarnya kalau alasan spesifiknya sih Kak apa sih yang mendasari gitu kan, atau apa sih yang tadi dari sastra Jepang terus kok ada insight atau ada interest langsung nih ilmu hukum nih ternyata banyak nih cakupannya, tadi kan ngomong gitu kan, apa yang cakupannya seperti apa yang banyaknya dan yang membuat tertarik terus akhirnya oke, saya kayaknya akan berkarir, akan menempuh studi ilmu hukum yang nantinya akan jadi masa depan saya. Kenapa? Jadi sebenarnya gini, pas aku SD aku hukum itu cita-cita aku tuh sebenarnya cuma sekedar pengen kerja di kantor mama. Mama tuh kerjanya di bidang bank. Intinya itu pengen kerja kantoran. Kemudian pas SMP sempat pengen ekonomi lah kan, karena mama bank pengen ekonomi segala macam. Tapi pas SMA aku belajar ekonomi, aku kayak kurang minat. Akhirnya pas sastra Jepang tuh karena sempat suka Jepang lah gitu, pas kelas 10 aku juga ikut ekstrakurikuler Jepang. Kemudian pas akhirnya nentepin kenapa akhirnya jadi hukum itu karena tadi kan aku bilang pokoknya luas banget. Di hukum itu ada yang namanya perdata bisnis, aku bisa kerja kantoran juga di perdata bisnis gitu. Masih angan-angan SD-nya masih nyampe lah ya? Masih nyampe. Jadi bisa kerja kantoran. Iya, terus akhirnya aku cari tahu tentang perdata bisnis. Oh, hukum tuh nggak cuma tentang pidana ya, ada perdata bisnis, ada hukum Islam. Terus karena aku pengen perdata bisnis, ya udah aku akhirnya karena tahu ada itu, akhirnya aku pilih hukum aja karena masih sesuai dengan keinginan aku dari SD dari gitu. awalnya. Jadi itu yang mungkin salah satu alasannya ya Kak ya, jadi milih hukum. Nah sebenarnya gini, kalau kita menelit apa sih yang dipelajari dari hukum sendiri, tadi kan ternyata nggak cuma pidana nih tapi perdata juga gitu kan, ada yang berkaitan dengan bisnis atau hukum Islam dan lain-lain gitu kan, itu cakupannya banyak ternyata ya. Nah sekarang kan kalau udah semester 4 nih, udah lumayan banyak lah ya yang dipelajari. Ini apa aja sih Kak sebenarnya kalau mata kuliahnya atau basic-basic yang dipelajari di hukum tuh apa? Apa cuma ngomongin kasus misalnya kasus yang kriminal aja atau hal lain yang kita nggak tahu gitu? Kalau dari selama aku pas semester ini, pas semester 1 misalnya itu belajar pasti tentang pengendalian hukum itu, jadi kita bakal belajar tentang ilmu hukum secara dasarnya kayak gimana. Kemudian pengantar hukum Indonesia, nanti bakal belajar hukum Indonesia itu kayak gimana sih, kira-kira kayak gitu. Nah terus nanti kita bakal belajar ada hukum pidana, ada hukum Islam, ada hukum internasional. Jadi ya banyak yang dipelajari itu luas banget. Hukum Islam juga dipelajari, walaupun yang non Islam pun bakal belajar tentang hukum Islam karena Indonesia kan mayoritas Islam. Jadi ada hukum Islamnya, kemudian nanti ada hukum perdata bisnis, jadi ngurusnya kalau bisnis itu kan juga harus sesuai hukum. Nah itu yang urusannya hukum perdata bisnis. Kemudian ada hukum perburuhan gitu. Jadi poinnya tuh karena gini ya, kita hidup ibaratnya kita hidup di lingkungan, di masyarakat itu semua pasti kan ada yang namanya ada aturan, pasti ada hukum yang berlaku, betul nggak? Makanya itu yang dibilang cakupannya luas, dan yang dipelajari juga tadi yang disebutkan Kak Audra nih banyak banget. Nah mungkin pertanyaan yang sering banyak ditanyakan sama anak kelas 12 nih, bahwa Bu, kalau misalnya saya ambil prodi hukum nih, apa bener nih nanti saya bakalan langsung lulus langsung bisa jadi pengacara misalnya, kayak contoh lah ya, pengacara kondang di Indonesia tuh kayak Hotman Paris, terus ada siapa lagi tuh, Oce Kaligis dan lain-lain lah, tokoh-tokoh di bidang hukum yang memang terkenal gitu. Mereka ekspektasinya kalau masuk hukum pasti kan ke sana gitu kan. Betul. Nah kalau dari Kak Audra sendiri yang ternyata sekarang sudah menjadi mahasiswa hukum, apakah memang seperti itu atau ada proses studi lain yang mungkin harus ditempuh untuk jadi pengacara atau jadi admisi lain gitu? Proses studi hukum kan banyak ya, mungkin ekspektasi atau anggapan masyarakat sama anak-anak ya SMA itu
Ya kalau hukum berarti pengacara, hakim, jaksa, paling itu aja. Tapi kan pas bekerja itu hukum itu sebenarnya banyak banget kayak yang aku bilang kerja kantoran gitu. Itu sebenarnya juga bisa pengacara perusahaan, gitu, misalnya juga bisa. Kemudian kalau notaris kan pengacara pidana dan segala macamnya. Nah, kalau untuk jadi pengacara itu ada ujiannya tersendiri. Kalau misalnya udah lulus, misalnya lulus S1 sarjana hukum. Nanti ada ujiannya lagi, itu harus ujian advokat. Gitu untuk jadi pengacara. Ya. Jadi lulus S1 hukum nggak langsung bisa jadi pengacara ya, tapi ada melewati proses ujiannya dulu, baru kalau lulus nanti bisa disebut pengacara ya. Oke, nah itu mungkin menjawab ya pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah kemudian nih, selama kuliah Kak Audra sudah 2 tahun kurang lebihnya di Unbrau, menempuh prodi hukum, suka dukanya seperti apa sih Kak? Dukanya mungkin karena aku suka, jadi lebih banyak sukanya. Jujur selama aku kuliah hukum ini, dukanya itu lebih ke perkuliahan secara umum, banyak tugas dan segala macamnya. Itu masalah mahasiswa lah ya, semua mahasiswa pada umumnya. Tapi kalau untuk spesifik anak hukum mungkin karena hukum di Indonesia itu kan banyak pasalnya, undang-undang aja ada 32. Ya sebenarnya nggak ditarik hafalan sih Bu, cuman karena banyak banget jadi mungkin pasalnya yang mana ya, mungkin itu aja sih dukanya buat aku secara pribadi. Jadi pemahaman pasal-pasalnya yang terkait gitu kan. Ini kalau lagi kasus kayak gini pasal yang mana yang diterapkan gitu mungkin itu ya. Tapi itu kan proses pembelajaran. Jadi karena memang Kak Audra dari awalnya ngambil prodi yang memang passionnya, jadi kebanyakan sukanya daripada dukanya gitu ya Kak ya. Nah tadi kalau ngomongin prospek nih lebih spesifik tadi kan paradigma orang-orang itu kalau ilmu hukum prospeknya jadi pengacara, hakim, jaksa, udah itu aja. Padahal di luar sana masih banyak lagi gitu kan, tadi sudah disebutkan prospek kerjanya. Tapi ada lagi nggak sih Kak yang kalau untuk kalangan milenial atau generasi Z nih zaman sekarang nih kayak lebih lagi happening nih kalau lulusan hukum gitu, jadi apa sih gitu yang lebih banyak? Mungkin hubungan internasional kan salah satu prodi yang disukai sama anak SMA, soalnya pengen jadi diplomatnya di hukum bisa jadi diploma, karena hukum itu ada yang namanya hukum internasional. Belajar ya, kita bakal belajar tentang peraturan internasional gitu. Terus prospek kerja lainnya mungkin pada pengen kerja kantoran itu bisa banget jadi legal officer. Biasanya kalau di perusahaan bakal ngurusin perizinan perusahaan gitu. Itu kan yang ngurusin orang hukum, orang yang ngerti hukum lah gitu. Kemudian mungkin kalau suka jurnalistik gitu, itu contohnya aja Najwa Shihab misalnya gitu. Dia itu dia basically hukum ya, alumni FHUI gitu, tapi dia jadi jurnalistik politik, jurnalistik hukum gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi tinggal tergantung kita minatnya ke yang mana ya arahnya. Oke, nah kalau Kak Audra sendiri pengennya jadi apa nanti setelah lulus? Udah ada gambaran belum nih? Sebenarnya aku pengen jadi notaris. Cuman kalaupun jadi notaris tuh aku minimal pengen jadi legal officer. Aku pengen jadi perusahaan sebagai legal officer. Legal officer itu job desk-nya apa sih kalau spesifiknya di perusahaan? Ngurusin segala macam tentang yang berurusan dengan hukum dan bisnis gitu. Jadi kalau misalnya melakukan perjanjian sama perusahaan ini, hukumnya gimana ya gitu, sesuai dengan hukum nggak? Ini boleh nggak dihukum? Itu urusan legal officer. Kemudian kalau ada perjanjian kontrak gitu ya. Kemudian perizinan usaha. Ini kalau mau izin bikin usaha gini, nanti gimana? Itu juga urusan orang hukum. Aku kira-kira itu job secara umumnya legal officer. Berarti banyak banget nih cakupannya tentang hukum gitu yang mungkin anak-anak kelas 12 cuma taunya itu lagi, tapi ternyata banyak banget tadi yang udah dijelasin sama Kak Audra. Nah kalau misalnya nih Kak Audra ada adiknya yang pengen ngambil hukum gitu kan, prodi hukum juga. Kalau misalnya kita lihat dari relasinya antara mata pelajaran di SMA dengan yang Kak Audra pelajari di kuliah, itu apa sih yang relate? Yang relate itu PPKN udah pasti ya. Sosiologi untuk nalar, sosiologi untuk penalarannya. Geografi di ranah apanya?
Jadi di hukum itu ada namanya hukum agraria. Kalau perizinan tanah dan segala macamnya itu nyambung sama geografi. Kemudian ada hukum laut internasional itu nanti nyambung sama geografi. Geografi juga. Iya. Jadi PKN ada pasti, sosiologi, geografi, ekonomi pun juga ada, sama ekonomi. Pajak. Pajak, Berarti intinya yang peminatannya IPS ya. Di hukum itu kebanyakan anak IPS ya? Memang mayoritas? Mayoritas dari teman-temanku juga memang lebih banyak IPS. Tapi ada nggak sih yang anak IPA? Ada ya. Berarti nggak menutup kemungkinan anak IPA bisa masuk hukum. Cuma mungkin kalau jalur SNM agak mungkin lebih dominan ya, lebih banyak peluangnya IPS gitu. Yang anak IPA itu jalur apa diterima? Karena teman aku kalau nggak SBM mandiri. Berarti kalau anak IPA pengen masuk hukum cobanya di SBM atau mandiri mungkin lebih berpeluang gitu. Kalau anak IPS ya memang ranahnya ya gitu. Wow, menarik banget nih tentang hukum yang mungkin kalau ngobrolin tentang hukum tuh kayak identiknya berat gitu, ini omongan berat gitu, tapi ternyata enggak ya, enggak seberat itu gitu kan. Jadi lebih cakupannya lebih luas, ternyata nggak cuma ngomongin pidana doang atau kasus-kasus yang kriminal doang gitu, tapi ternyata lebih luas gitu, dan bisa jadi diplomat juga kan. Anak-anak tuh lebih interest ke sana kan, makanya ngejarnya HI atau nggak sastra biasanya, tapi ternyata di hukum juga bisa gitu. Nah, terakhir nih Kak, tips dan saran atau pesan mungkin dari Kak Audra buat adik-adik kelasnya nih, kelas 12 khususnya, atau buat adik-adik di bawahnya yang mungkin nantinya akan menentukan pilihan gitu, atau masih bingung-bingung pilih prodi apa nih. Mungkin sedikit, pasti kan Kak Audra dulu juga pernah dong galau, merasakan lah rasanya jadi kelas 12 yang aduh bingung nih pilih jurusan apa gitu kan, nanti kedepannya mau gimana gitu kan. Bisa kasih tips sama pesannya Kak? Yang paling penting mungkin banyak research, banyak cari tahu. Maksudnya sekarang kan internet udah gampang banget lah ya. Wifi gratis pun untuk di mana-mana. Jadi paling utama tuh kalau bisa tuh dicari tahu sendiri dulu di Google gimana. Sekarang udah banyak informasi tentang jurusan apapun udah pasti ada informasinya. Di YouTube pun banyak, YouTube Bolina juga salah satunya bisa cari tahu kan tentang prodi-prodi sama cerita-cerita kegalauan yang sudah mantap sekarang ya. Terus di BK kan juga bisa konsul gitu. Jadi ya kalau buat aku sih rajin-rajin cari tahu, terus kalau misalnya bingung bisa konsul ke gurunya sama guru BK lainnya. Jadi nambah pengalaman, wawasan sama pengetahuan itu dari banyak sumber gitu. Karena kalau kita cuma terpaku dari satu sumber, kita biasanya akan cenderung ya udah informasi yang kita punya atau insight yang kita punya cuma itu aja gitu. Tapi padahal kita ternyata mungkin ternyata ada jurusan ini loh yang lebih menarik dan bisa jadi ini yang sebelumnya kita nggak kepikiran. Mungkin zaman waktu anak SD kalau ditanyain pengen jadi apa cita-citanya, cuma jadi dokter, itu paling banyak dokter karena ya taunya profesi dokter. Tapi ternyata kan sekarang di zaman yang sekarang sebegitu canggihnya gitu kan banyak banget profesi, makin banyak gitu deh. Nah, menarik banget nih berarti nih tips dan pesan-pesan dan cerita tadi Kak Audra. Mungkin nggak banyak karena Kak Audra nggak merasakan sakitnya ditolak ya Kak ya, nggak merasakan itu ya. Nggak, alhamdulillah ya banyak. Nah, for your information juga, dulu Kak Audra kalau nggak salah ibu inget di 12 IPS 3, Kak Audra ini dulu masuk peringkat 3 besar ya, ranking 1 di kelas ya, di kelas ranking 1 terus, kemudian di ranking paralel juga masuk 10 besar ya, masuk 10 besar. Jadi ya memang kalian harus sudah menunjukkan kalau misal memang mau apa gitu kan, mau nantinya bagaimana, mau pilih apa ke depannya, itu harus sudah ada effort dari awalnya, ya nggak Kak? Kan pasti kan Kak udah galau, pusing, tapi tetap belajar gitu, ya nggak sih? Ya kan itu, jadi tips buat tambahan dari Ibu nih, Kak Audra belajarnya bagus gitu. Ada lagi nggak Kak yang disampaikan? Apa? Mungkin kalau buat yang pengen masuk jurusan hukum gitu, itunya belajar IPS-nya itu kalau bisa didalamin, karena itu bakal berguna banget buat di jurusan hukum. Basically jadi pas di jurusan hukum udah nggak terlalu kaget
banyak yang materi-materi itu karena udah ada sedikitnya setengahnya lah jadi buat hukum gitu kan. Jadi dan segala macam. Jadi yang dipelajari di SMA itu udah jadi basic utama nanti pas kuliah. Jadi nanti pas kuliah udah nggak terlalu kaget nih, harus menyesuaikan, memahami membuka jalan untuk kita berpeluang yang lebih baik. Jadi lebih semangat gitu. Lebih semangat, betul. Wah, pokoknya menarik banget nih pokoknya tentang hukum. Untuk kalian yang mungkin nih, Kak Audra punya Instagram ya, kalau misalnya adik-adiknya pengen tanya-tanya tentang prodi hukum atau apa yang dipelajari atau gimana Kak kuliah di Unbrau dan sebagainya, boleh tanya atau follow di Instagram Kak Audra di @apa Kak? @AUDRLVN. Audra LVN. Iya. Audra LVN. Nah, kalian bisa follow langsung, DM aja nggak apa-apa. Pokoknya nanti dibales ya Kak ya. Buat minta tips-tips belajarnya Kak Audra gimana dulu bisa ranking 1 terus, dapat di Senam PTN, nilainya bagus, dapat di Unbrau, terus sekarang kuliahnya juga alhamdulillah ya Kak ya. IPK-nya berapa Kak? Alhamdulillah lumayan. Udah kumlot 3,5. Untuk IPK selama 3 semester ini kira-kira 3,8. Wow. Nah ini mungkin bisa jadi track record alumni yang bagus nih buat adik-adiknya selanjutnya. Makanya kalau ada yang nanya, Bu ada nggak yang alumni di Unbrau jurusan hukum gitu, nih ada gitu kan, prestasinya lumayan lah ya, bagus nih, bukan lumayan, bagus. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dipertahankan sampai lulus. Ibu doain pokoknya mudah-mudahan yang terbaik bisa sampai lulus dan jadi yang terbaik di Unbrau. Nanti setelah lulus bisa dapetin pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dari kecil. Mudah-mudahan semua itu dimudahkan sama Allah gitu, sampai selesai semua. Oke, makasih nih Kak Audra udah menyempatkan waktunya. Ya sama-sama nih, sharing is caring, karena agak susah ya kita nentuin jadwal nyocok-nyocokin waktunya ya, tapi alhamdulillah Kak Audra bisa menyempatkan waktu hari ini. Dan nah untuk sharing is caring hari ini mungkin kita sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, jangan lupa. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Audra.